Ya. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur di awal tahun ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Berikan senyuman buat kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan hati kita di hadapannya. Kami bersyukur Tuhan, hari ini adalah hari yang terindah Kau berikan bagi kehidupan kami. Jika kami masih bisa menginjakan kaki kami di awal tahun ini Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa hidup kami saat ini di hadirat-Mu ya Bapa. Layakkan setiap kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Biar pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Roh Kudus. Penuhi oleh kuat kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Biar Engkau yang mengurus setiap ruangan ini Tuhan. Dan pengurapan yang baru berlimpah atas kami. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita katakan sama-sama. Jalan-Mu tak terselami di hidup kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami. Penuh
kasih setia yang baru daripada surga yang mulia. Maka daripada itu hari ini tanggal 4 Januari 2025, mari kita tetapkan hati kita kepada Tuhan untuk melihat karya-karya Roh Kudus di dalam tahun 2026 ini. Kalau menurut takaran dunia, di Indonesia, di dunia tidak ada ketenangan. Itu tataran dunia, itu pola pikir dunia. Tapi yang ada di dalam gereja Tuhan, PD Taman Eden, tetaplah percaya Yesus Kristus Tuhan sanggup melakukan perkara atas hidupku dan hidup-hidup saudara semua, dimanapun saudara berada. Nikmati berkat Tuhan, katakan syukur pagi hari ini kepada Tuhan, karena tahun 2025 kita sudah selesaikan dengan semua persoalan problem yang kita hadapi. Kita percaya tahun 2026 Tuhan akan lebih berikan kekuatan yang baru. Problem boleh ada, problem boleh besar datang, tapi anugerah Tuhan lebih besar lagi daripada tahun 2025. Amin. Amin. Saya percaya itu. Maka dari itu siapkan hati kita. Kita buka hati kita lebar-lebar. Kita buka pola pikir kita. Kita tundukkan pola pikir manusia kita. Dan kita mau berpikir secara firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mulai firman Tuhan. Tadi selagi kita doa penyembahan, Tuhan berikan satu ayat. Ini di luar daripada firman Tuhan hari ini, tapi begitu keras tadi Tuhan nyatakan, Roh Kudus nyatakan kepada hati saya, kalau engkau mau menuai, kalau engkau mau terima berkat, kalau engkau mau melihat terobosan atas kehidupanmu, benar Tuhan, tahun 2026 ini aku mau terima penuaian di seluruh Indonesia, malah ke bangsa-bangsa. Kalau tahun 2025-26 ini aku menerima berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Pada tahun 2026 ini aku menerima terobosan yang daripada Tuhan. Oke. Tuhan bilang, kamu pernah enggak? Tuhan ingatkan itu. Ayatnya aku belum tahu. Tapi tahun 2015 waktu itu, hamba Tuhan itu sekarang sudah meninggal dunia. Pendeta Tarigan. Dia dulu adalah pendoa syafaat di salah satu gereja besar di Indonesia ini. Dan dia berkata, dan hari ini, tadi pagi, sebelum kita, sesudah kita lagi puji-pujian, firman ini, coba kau ingat, dasar daripada kamu bisa berhasil apa? Dasar kamu bisa diberkati dengan berkat yang sempurna apa? Dasar kamu bisa menerima terobosan atas pelayananmu apa? Ya Tuhan, kemarin aku sudah catat kok. Kemarin aku sudah belajar kemarin Tuhan. Tidak. Tapi yang terutama hari ini adalah, ingat apa kata hamba Tuhan itu dulu. Ini tahun 2015 apa tahun 2015. Tahun 2089. Ella lahir tahun berapa, Mak? 99. Ini tahun, berarti ini tahun 2000-an. Di mana waktu itu istri saya kembali tidak bisa tidur selama 8 bulan, dan kami ketemu dengan hamba Tuhan ini. Coba kita baca di dalam Efesus 6 ayat 10.
Efesus 6 ayat 10 sampai Tuhan suruh berhenti, kita berhenti. Perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Wah, manis. Akhirnya dalam segala persoalan di dalam tahun 2025, Tuhan berikan satu kekuatan. Tuhan berikan satu pertolongan buat saya dan saudara untuk bisa melalui tahun 2025. Maka hari ini firman Tuhan ini bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ini dia. Dasar kita bisa menerima berkat di tahun 2026. Biarpun kata dunia, tahun 2026 ini adalah tahun petaka. Itu kata dunia. Tapi kita tidak mau pusing apa kata dunia. Tapi dengar saja firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita menerima berkat, penuaian, terobosan dalam kehidupan kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi saya ulangi, ini luar biasa manis indahnya firman ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa senjata Allah di dalam kehidupan kita? Tahu gak saudara? Tuhan sudah berikan satu senjata yang luar biasa besarnya, kuasanya atas kehidupan kita. Itulah Roh Kudus. Hari ini saya mau tegaskan lagi. Tanpa hidup berbahasa roh, kamu sia-sia. Firman Tuhan berkata seperti itu, bukan aku. Bagi siapa saudara-saudara yang mengaku Tuhan sebagai juru selamat, jangan pandang agamamu, jangan pandang gerejamu, tapi pandang Tuhanmu, pandang Yesusmu yang sudah memberikan kekuatan yang baru atas kamu. Sekali lagi saya katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Lawanlah penghulu-penghulu dunia ini, dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh, artinya di sini dia berkata ambillah. Pergunakanlah Roh Kudus itu untuk melawan kekuatan-kekuatan dunia ini. Ini kita mulai hari ini. Tanggal 4 Januari 2026 kita mau ambil sikap ini. Ambillah, pakailah, kenakanlah. Baju jirahnya sebentar lagi. Kenakanlah dulu Roh Kudus itu. Supaya Anda kuat. Supaya Anda mampu. Supaya Anda mengerti. Tanpa mengambil, tanpa mempergunakan, tanpa memakai baju jirah kebenaran, baju jirah Roh Kudus atas kehidupanmu, sia-sia kekristenanmu. Percaya tidak percaya, jangan percaya sama saya, tapi percaya pada firman Tuhan. Percaya sama saya nggak ada artinya. Saya juga manusia biasa. Tapi percayalah pada perkataan firman ini. Saudara tahu bagaimana Rasul Paulus berkata tentang ini? Ini jemaat di Efesus. Dia katakan, pakailah, ambillah.
Terus kita baca. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat. Ini, bukan itu lagi. Ini, karena dunia berkata saat ini tahun 2026 ini adalah tahun yang Ada lagi kepada aku dengar di YouTube. Februari ada rencana-rencana manusia untuk menggulingkan pemerintahan. Itu tugas saudara dan saya untuk berdoa. Orang Kristen makanya tidak boleh demonstrasi, karena orang Kristen berdoa yang pemimpin yang sudah ditetapkan itu datangnya daripada Tuhan. Jadi nggak ada gunanya protes, karena Tuhan sudah menetapkan. Makanya orang Kristen tidak boleh demo ini itu segala. Percaya pada Tuhan. Tuhan yang memberikan nikmat, Tuhan yang memberikan segala sesuatu bagi pemimpin bangsa kita. Kita berdoa supaya Indonesia tahun 2026 ini tidak ada goncangan, tapi damai di dalam kasih Kristus Yesus. Amin. Saya percaya. Terus kita baca. Dan tetap berdiri. Tetap berdiri. Artinya berdiri apa? Tegak. Kuat. Siap senantiasa. Terus, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikatkan pinggang kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Berbaju jirahkan keadilan. Itulah yang Tuhan mau atas kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Untuk menggenapi firman Tuhan, janji-janji Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Harus kita mengambil sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita tidak mau mengambil, kita tidak dapat apa-apa. Orang Kristen, iya. Masuk surga, belum tentu. Kalau kau tidak mengambil kebenaran firman Tuhan, kalau kau tidak berbaju jirahkan kebenaran, kalau kau tidak memakai Roh Kudus sebagai penolong atas hidupmu, sia-sia. Percaya tidak percaya, suka tidak suka, terserah Anda. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini. Maka hari ini ayat yang ke 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman. Tahun 2026 ini kalau kita mau menuai, ayo. Dimanapun saudara. Saya percaya ada hamba-hamba Tuhan yang sedang menonton video daripada PD Taman Eden. Saya percaya itu. Pakailah firman Tuhan ini hari ini. Efesus 6 ini. Perlengkapi kehidupanmu. Kalau engkau mau dipakai Tuhan di tahun 2026, pakai. Dimanapun engkau beribadah. Dari pelosok-pelosok Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Aku percaya. Sampai ke India, aku percaya itu. Engkau akan dipakai Tuhan. Kemudian Tuhan akan nyata atas kehidupanmu. Kalau engkau perlengkapi Efesus 6 ini. Di dalam kehidupan pelayananmu dan keluargamu dan pekerjaan. Nikmati kasih karunia Tuhan di dalam tahun ini, supaya nyata mujizat itu terjadi atas kehidupanmu dan kehidupanmu. Ayat yang 16. Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Apa itu iman? Yang tidak dilihat, tapi kita percaya. Kembali kepada 2 Korintus 5 ayat 7. Itu
gereja PD Taman Eden tidak akan pernah merubah itu. Tapi akan tetap sampai dunia selesai. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 itu tidak akan pernah berubah. Itu adalah visi besarnya. Maka daripada itu, kalau itu visi kita, pergunakanlah iman kita untuk menyatakan kemuliaan, untuk kita tetap berdiri, untuk kita bisa berbaju cerahkan kebenaran, untuk mengambil segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan pasti. Janji Tuhan amin bagi orang yang memakai apa? Perisai iman. Tanpa memakai perisai iman sia-sia, nggak ada gunanya. Pergunakanlah perisai iman kita itu untuk kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah. Wow, dengar ini. Panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Wow. Dan pedang roh, saya sudah pernah lihat betapa dahsyatnya pedang roh itu. Luar biasa dahsyatnya, luar biasa. Karena di dalam roh Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah perlihatkan dalam kehidupan saya. Sesudah sedikit saya kembali ke belakang, 2002 tahun 2000 itu, 6 bulan sesudah itu saya berdoa buat Tuhan. Tuhan, kira-kira apa yang harus kami perbuat supaya istriku bisa sembuh? Dan malam itu juga, sesudah 8 bulan, istriku menderita. Bukan istriku saja yang menderita, dan aku juga menderita. Di dalam satu malam itu, aku lihat pedang roh datang, menusuk salah satu binatang yang ada, dan itu ditusukkannya kepada kepalanya. Sesudah aku lihat itu, kalau ini yang membuat istriku tidak bisa tidur, Tuhan, aku bakar dalam nama Yesus. Haleluya. Apa yang terjadi selama 8 bulan? Sesudah di malam itu terjadi, pagi-pagi sekali istriku bangun, aku mau ke pasar. Dan itu nyata, istriku masih ada. Dan itu aku sudah ceritakan sama dia. Itulah pedang roh. Yang ingin saya mau katakan bukan kesaksiannya, bukan. Tapi pakailah pedang roh itu, roh kebenaran, untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Fungsikan, ambil itu. Tanpa pedang keselamatan, tanpa pedang roh, kita kalah. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Karena tubuh jiwa roh kita ini terbuat dari tanah. Dan ada satu roh kehidupan. Tapi ada satu lagi roh kudus di dalam hidup kita. Makanya dimanapun aku berada, roh kudus ada. Itu lagu kesenanganku. Karena aku tahu, kemanapun aku pergi, dimanapun aku berada, Roh Kudus ada di dalam hidupku. Tergantung bagaimana aku merespon Roh Kudus ini hari lepas hari, saat demi saat, detik demi detik. Aku respon dia apa tidak? Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pengerja, pelayan, apapun namanya, siapapun kamu. Kalau kamu tidak merespon Roh Kudus atas hidupmu, sia-sia. Maka hari ini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa itu. Dan di bawahnya, doa tidak putus-putus. Terpujilah Tuhan. Kalau kita mau melihat sesuatu yang baru atas kehidupan kita, sesuatu yang baru atas pelayanan kita, sesuatu yang baru atas pekerjaan kita, apapun pekerjaan saudara, baik petani, baik pedagang, ambil, sikapi firman ini di awal tahun ini. Pak Tom, kalau saya sikapi firman Tuhan hari ini, apa keuntungan saya, Pak Tom? Saya sudah terbukti melihat pedang roh itu tadi. Menyembuhkan, mentahirkan, dan memberkati. Itulah kalau kita fungsikan pedang roh. Untuk itu, saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus, kalau firman ini tadi hanya sekilas, Roh Kudus kata perkata seperti itu kepada saya juga tidak tahu apa kemauan Roh Kudus atas kehidupan saya. Tapi saya percaya kalau kita menggunakan ketopong keselamatan, berbaju jirahkan kebenaran, maka Tuhan akan melakukan apa yang kita rindukan. Apa yang kita rindukan atas kehidupan kita. Kalau hari ini ada satu ibu, dia menantikan seorang bayi atas keluarga, angkat tanganmu. Dalam tahun ini engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Karena Tuhan yang memberikan. Karena iman, ambillah, percaya. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan atas keluarga. Jangan putus-putus berdoa, bermohon kepada Tuhan supaya belas kasih itu ada dalam kehidupan kita. Untuk itu kita lepaskan, kita tinggalkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Kalau kita di dalam tahun 2026 ini, Tuhan sudah berikan kita visi adalah, kalau tahun kemarin, tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan atas saya dan saudara. Tahun perkenanan sudah kita lewati. Dan kita sudah melihat bagaimana Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Percaya tidak percaya, Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Menurut Tuhan, kalau menurut saudara belum terbaik. Apa? Ubah mindset. Jawaban Tuhan, jawaban doa. Iya, sebentar, tidak. Jawaban doa bagi orang yang percaya ada 3 daripada Tuhan. Oke, sekarang jawaban Tuhan yang kedua, sabar. Dan jawaban Tuhan atas doa-doa saudara dan saya, tidak. Ada 3 di sana. Jadi kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Makanya Tuhan yang menjadikan kaya, Tuhan yang menjadikan miskin. Itu kan kalau kita mau mengambil kebenaran baju jirah tadi, iman tadi, Tuhan akan mengangkat. Untuk itulah saya rindu saudara-saudara yang ada di tempat ini dan di YouTube, mulailah terima tahun
penuaian atas hidupmu, tahun berkat atas hidupmu, tahun terobosan atas hidupmu. Itulah firman Tuhan untuk tahun 2026. Tahun penuaian, tahun berkat, dan tahun terobosan. Kenapa tadi firman Tuhan Efesus 6 dulu? Kita harus pakai Efesus 6 untuk kita bisa mendapatkan. Karena ambil, ada tanda kata ambil di dalam Efesus, ambil. Maka kita mau mengambil berbaju jirahkan kebenaran, kerelaan, kasut, mempunyai iman, untuk mengambil tahun 2026 ini adalah tahun penuaian, tahun berkat, tahun terobosan. Maka daripada itu, siapkan hati kita. Siapkan hati kita. Seluruh hidup ini kita persiapkan buat Tuhan. Supaya tahun 2026 ini kita melihat kemuliaan Tuhan yang belum pernah kita pikirkan. Tadi lagu pujian kita sudah berkata, apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, Tuhan sediakan. Karena kita sudah mempunyai dasar ambil. Tanpa dasar ambil nggak akan mungkin ada penggenapan, yaitu tahun penuaian, tahun berkat, tahun terobosan. Itu adalah sesuatu dasar. Efesus 6 adalah sesuatu dasar iman orang Kristen. Sesudah mempunyai iman, maka ambillah janji Tuhan, berkat Tuhan di dalam tahun penuaian. Sedikit saya itu satu ayat saja saya membaca buat saudara-saudara di dalam tahun 2026, tahun penuaian dan tahun terobosan bagi orang yang percaya. Itu judul firman Tuhan hari ini. Tahun 2026, tahun penuaian dan tahun berkat, tahun terobosan bagi orang yang percaya. Kita baca di dalam Galatia, satu ayat saja. Ini banyak sebenarnya ayatnya, tapi waktunya sudah itu. Kita baca dalam satu ayat saja Galatia. Apa isi daripada Galatia 6? Galatia 6 ayat 7. Ayat 7 dan 9. Ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh siapapun. Ingat ini. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh kata-kata Yesus baik, iya, itu segala. Kalau kita tidak pergunakan, kalau kita tidak mengambil berbaju jirahkan kebenaran tadi. Nyambung. Terus membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituai. Itu sama. Kalau saudara dan saya menabur, menuai, mengambil sesuatu yang daripada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu ia juga akan dituainya. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita perbuat itu yang kita tuai.
ayat 7, ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Terus, tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Karena apa? Karena sudah mengambil di dalam Efesus. Dasar. Ambil dulu. Saya orang Kristen. Saya sudah orang Kristen. Tapi kalau tidak memakai berbaju jirahkan kebenaran, pedang roh, firman Allah, kalau kita tidak ambil, bisa nggak berlaku nggak? Tidak. Tuhan tidak mengenal. Ayat yang ke-9. Dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jawaban Tuhan ada 3. Ya, sabar. Tidak. Di sini sudah dijawab lagi. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kalau waktunya Tuhan, ya, amin. Tahun 2026, kalau waktunya Tuhan kita sudah menuai, pasti terjadi. 2 Korintus 5 ayat 7 digenapi atas pelayanan saudara-saudara semua. Jika kita tidak lemah. Jangan lemah, berdiri tegak, kata Efesus. Ini firman Tuhan hari ini. Saya sungguh bersyukur saya pribadi diberkati dengan firman ini. Karena apa yang saya pikirkan, belum tentu itu yang Tuhan pikirkan. Terbukti hari ini Tuhan gagalkan dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Biarlah segala sesuatunya Tuhan yang mengatur atas kehidupan saudara. Tuhan yang mengatur atas kehidupan saya, atas keluarga saya. Mari ambil kebenaran firman Tuhan. Pakailah berbaju jirahkan kebenaranlah di dalam seluruh kehidupanmu, di dalam pelayananmu. Jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah lupa. Berdoalah terus supaya kita kuat. Galatia berkata, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai kebaikan itu. Kebaikan Tuhan, janji Tuhan itu. Jika kita tidak lemah, berarti harus kuat senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu bagi kami saat ini. Kau mengingatkan kami untuk memperlengkapi diri kami Tuhan dengan dasar iman yang benar. Biar Engkau menolong setiap kami Allah Roh Kudus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di tahun 2026 ini. Biar kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan dengan iman yang benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan beliau di tempat ini. Biar digenapi setiap janji-janji firman-Mu Tuhan bagi beliau. Kau terus pakai beliau supaya dalam kemuliaan-Mu membawa banyak-banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Bapa yang mau boleh berhasil dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat berkantong persembahan dijalankan, mari kita menaikkan pujian kita. Kita mau katakan kencaplah dan dengarlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama
mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan, ibadah kami pertama, terima kasih Kau hantar kami ke 2026 Tuhan. Begitu juga tadi Tuhan untuk firman-Mu, biarlah kami pakai selengkap senjata Allah Bapa, biar kami bisa berdiri tegak dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa saat ini, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Berikan dia terus hikmat, marifat daripada-Mu, pengertian, kewahyuan Tuhan yang dibagikan bagi kami, bahkan bagi orang-orang yang ada nonton di YouTube Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati dia Bapak, berkati keluarga, istri, anak dan cucu mantunya, berkati Bapak, kami lepaskan berkat itu kepada keluarganya dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Bapak, kami berdoa selamatkan bangsa kami Bapak, pulihkan bangsa kami Tuhan. Satu hal kami berdoa Bapak untuk pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, para MPR, DPR, DPD sampai ke tingkat RT Tuhan, kami berdoa. Mari Roh Kudus berikan mereka ketulusan hati di dalam mengerjakan pekerjaan mereka Tuhan yang telah dipilih oleh masyarakat. Bapak, berikan mereka takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan ini Bapak, dari pusat sampai daerah. Dan kami juga berdoa khususnya Bapak buat Kota Depok Bapak, di mana kami tinggal. Kami memberkati daerah tempat tinggal kami Bapak. Kami berdoa juga Bapak, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di Depok Tuhan, dan berkati setiap pemimpin-pemimpin negeri ini, biarlah aman negeri kami dalam pimpinan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa Israel, dimanapun berada umat-Mu Bapak. Mari nyatakan kuasa-Mu Bapak, Engkau adalah juru selamat secara pribadi. Nyatakan kepada mereka Bapak, biar mereka juga tidak hilang, tapi Tuhan mendapat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ibadah kami, firman-Mu sudah kami dengar, dan berdoa kami Tuhan untuk persembahan. Berkati persembahan yang telah diberikan, berkati 100 kali lipat ganda Bapak. Ini ucapan syukur kami, ini doa kami di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sukacita, damai, sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan lebih dari ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.